Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah anak-anakku kita berdoa. Maka di sini ketua kelas memimpin berdoa. Nah, sudah. Dengan berdoa kita semua diberikan kemudahan dalam belajar dan sehat selalu. Anak-anakku, adakah hari ini yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tolong anak-anakku, sampah yang ada di bawah tolong dibuang di tempat sampah. Sudah? Anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan menerangkan sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi lahir sejak manusia mulai bertanya tentang masyarakat, terutama tentang perubahannya. Ratusan tahun sebelum Masehi, pertanyaan tentang perubahan masyarakat sudah muncul. Namun dalam pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir belasan abad kemudian. Maka kronologi sejarah perkembangan ilmu sosiologi adalah perkembangan awal di sini bahwa para pemikir Yunani kuno, terutama Socrates, Plato, dan Aristoteles beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja. Maka di sini masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran tanpa ada yang bisa mencegah. Maka kemakmuran dan krisis dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak terelakkan. Ini adalah anggapan tersebut terus dianut semasa abad pertengahan, abad kelima Masehi sampai akhir abad 14 Masehi. Seperti di sini para pemikir Agustinus Avicenna atau disebut Ibnu Sina dan Thomas Aquinas menegaskan bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi. Sebagai makhluk yang fana, manusia tidak bisa mengetahui apalagi menentukan apa yang akan terjadi pada masyarakat tersebut. Maka pertanyaannya adalah, mengapa bisa begini dan mengapa bisa begitu? Maka bisa dibuktikan dengan tentang masyarakat, yaitu perubahan masyarakat sebelum berpikir pada masa itu. Yang kedua, di sini abad pencerahan rintisan kelahiran sosiologi. Pada abad ke-17 mulai tumbuh pemikiran tentang hal yang bersifat ilmiah. Pada zaman ditandai oleh beragam penemuan di dalam bidang ilmu pengetahuan, derasnya pengaruh membawa dampak yang besar mengenai perubahan masyarakat. Kemudian muncul sejumlah pemikir yang menekankan pentingnya metode ilmiah untuk mengamati masyarakat. Dari sinilah muncul embrio atau cikal bakal ilmu sebelum diakui sosiologi atau konsep fenomena pengamatan tentang sosiologi. Yang ketiga, abad revolusi pemicu lahirnya sosiologi. Ada 3 revolusi besar yang terjadi sepanjang abad ke-18 Masehi yang mengakibatkan perubahan besar di seluruh dunia, terutama di Eropa. Yang pertama, revolusi Amerika, yaitu ditandai dengan didirikan negara republik di Amerika, terutama dengan sistem pemerintahan demokrasi atau demokratis. Revolusi Amerika menggugah kesadaran akan penting hak asasi manusia. Yang kedua, revolusi industri ditandai dengan terjadinya perubahan besar dalam cara
memproduksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Revolusi industri berpengaruh terhadap munculnya kalangan baru dalam masyarakat, yaitu para pemilik modal yang disebut dengan kaum kapitalis atau kaum borjuis, dan para pekerja pabrik yang disebut dengan kaum buruh atau proletar. Yang ketiga, revolusi Prancis menguatkan tersebarnya semangat liberalisme di segala bidang kehidupan. Di bidang sosial, semangat liberalisme muncul dalam kesadaran akan hak asasi manusia, sedangkan dalam bidang politik, semangat liberalisme tampak dari penerapan hukum atau undang-undang. Maka revolusi-revolusi yang ada di atas tersebut yang sudah saya terangkan tadi menyebabkan berbagai perubahan dan gejolak dalam masyarakat. Tatanan yang telah berusia ratusan tahun dalam masyarakat diobrak-abrik dan dijungkir balikkan. Perubahan ini tidak jarang disertai peperangan, pemberontakan, dan kerusuhan yang membawa kemiskinan dan kekacauan. Yes. Karena itulah para ilmuwan tergugah untuk mencari cara menganalisis perubahan secara rasional dan ilmiah sehingga dapat diketahui sebab dan akibatnya. Tujuannya adalah agar bencana yang terjadi akibat perubahan dalam masyarakat bisa diantisipasi dan dihindari. Maka di sini timbullah revolusi yang ada di atas, maka muncullah lahirnya tokoh-tokoh sosiologi. Nah, maka yang sudah saya terangkan di atas, tolong anak-anakku didiskusikan dengan kelompoknya selama 30 menit. Ini tampilan diskusi melalui WA. Setelah diskusi berakhir, apa yang dapat kita simpulkan anak-anakku? Bahwa masyarakat sudah mengenal dan memikirkan hak asasi manusia dan dapat diwujudkan dengan pengeterapan hukum atau perundang-undangan pada saat itu. Sebagai yang terakhir, sebagai penutup, anak-anakku pelajari pembelajaran materi tokoh-tokoh dan pengertian sosiologi sebagai ilmu untuk minggu berikutnya. Maka tetap menjaga protokol COVID walaupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.